Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-naf'a wa al-intifa'a wa al-dhakirata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalal ala al-khair wa wajibnahu wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Yang dimuliakan Allah, Ketua Takmir Mushola, yang dimuliakan Allah, para sepuh-sepuh, Ketua IPNU PBNU, kalian konco-konco IPNU yang berbahagia. Alhamdulillah, santen menika kita diparingi kekuatan kali Allah saged hadir dengan majelis. Mugi-mugi kita diparingi ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu katur-katur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang sampun susah payah nyelametaken agama Islam supados dugi dhateng kita. Nggih punika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk pada pembahasan khidmatur rijali fil buyut, pelayanan para lelaki di rumah. Ada pembantu-pembantu laki-laki di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihina fid darain amin. Fi kitabi Adabul Islam fi nidamul usrah ila anqal wa li katsirin minan nasi syubhatun sakhifatun. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas beberapa fitan, beberapa ujian yang menimpa kepada kita pada masa-masa seperti ini adalah mulai bermunculannya pembantu-pembantu atau sekretaris-sekretaris, pembantu, sekretaris dan lain sebagainya, yang terkadang bagi orang yang berkeluarga itu lebih menarik daripada pasangannya sendiri. Ini ujian bagi keluarga. Makanya ini bagi seorang laki-laki yang punya sekretaris perempuan butuh hati. Bagi yang istri sehingga ada pembantu atau pegawai-pegawai laki-laki yang kadang lebih muda, lebih tampan, ini juga harus hati-hati karena ini ujiannya sangat besar. Baik di Arab Saudi, di Indonesia, kata sekarang banyak sekali orang-orang yang punya pekerja-pekerja yang ternyata kalau dilihat lebih tampan, lebih cantik, lebih perfect daripada pasangan hidupnya, sehingga hal ini dapat merusak keutuhan keluarga. Pada saat ini keutuhan cinta telah diuji. Lah tenang nggih. Nah, niki kudu hati-hati. Wa inna ma kana khataru aliman di anil khadima rajulun. Begitu juga ada yang pembantunya laki-laki, ini sangat mengkhawatirkan juga. Wali katsirin minan nasi syubhatun sakhifatun tushilu lahum istikhdamar rijal. Wali katsirin, dan bagi banyak, minan nasi dari orang-orang, apa syubhatun, wali katsirin, dan itu
bagi banyak minan nasi dari orang-orang syubhatun syubhah, keserupaan yang meragukan, sakhifatun yang tipis, ada sedikit argumen, ada sedikit hal yang tipis tapi sangat membahayakan juga. Tusahilu atau tushilu, menggampangkan, menganggap mudah, dianggap remeh, meremehkan. Lahum bagi mereka apa istikhdamur rijali, menjadikan pelayan para lelaki. Orang-orang laki-laki dijadikan pelayan atau sebaliknya. Iya, yaitu sakhifatun ini bisa artinya tipis, bisa artinya bodoh. An-sayyidata, niki dalam kitab ini permasalahannya ada seorang wanita yang sudah berumur, juga punya suami. Kemungkinan dia punya pembantu, pembantunya laki-laki, lebih muda, lebih tampan. Niki bagi seorang ibu rumah tangga harus hati-hati. Sementara pembantunya yang laki-laki, yang gaji majikan perempuannya, yang nyuruh, yang apa, dikongkon apa mohon biasanya nganut. Nah niki ojo sampai dikongkon sing gak bener terus nganut. Contoh nih atas peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam. Anna sayyidata, sesungguhnya majikan perempuan, tuan perempuannya, Rafi'atul qadri, itu tinggi derajatnya, jiddan sangat, bin nisbati ketika dinisbatkan, dibandingkan, li khatimiha terhadap pembantu laki-laki si majikan perempuan. Kalau dibandingkan kedudukannya, tinggi mana majikan perempuan dengan pembantu laki-laki? Halo? Tinggi mana? Jelas tinggi derajat majikannya. Pembantunya dikongkon mesti nganut. Fa ghairu ma'qulin, maka tidak masuk akal antanzila, ketika turun siapa sayyidah. Padahal dia ini majikan, majikan perempuan. Terus kedudukannya kan lebih tinggi daripada pembantunya. Kok ternyata dia cinta kepada pembantunya. Ini kan derajatnya menjadi tuh, cara bahasa wong sakniki, waduh, rabi oleh pembantune dhewe. Rabi oleh pembantune dhewe. Nah, sing asale majikan boleh dadi majikane menjadi imam dalam hidupnya. Ngoten nggih. Antanzila, ketika turun siapa as-sayyidah min dzalikal maqami, dari kedudukan tersebut, as-sami yang tinggi. Asalnya dipanggil tuan, kemudian si perempuan asalnya memanggil pembantunya ini sebagai pembantu, kemudian menjadi suamiku, sakit ngoten. Ila hadi darajati, kepada derajat ini, almun hatati, yang turun, derajatnya turun. Innaka ila hada la ya'rifu ahkamat tabi'ati al-hayawaniyati. Lapo sing ngono kok digawe gampang? Gak mungkin lah seorang majikan perempuan selingkuh dengan pembantunya. Yo jangan dianggap mudah seperti itulah. Orang yang menganggap mudah seperti itu, dia berarti tidak paham karakter manusia. Karena manusia itu kalau dilihat definisinya, dia juga hewan. Lah ngoten nggih.
Al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang bisa bicara. Tapi kan hewan. Tapi kan bisa bicara. Walaupun bisa bicara tapi kan masih ada karakter kehewanannya. Ada nafsunya. Ini kalau tidak dikontrol bahaya. Bahkan kadang lebih ganas daripada hewan-hewan yang lain. Nah, bahkan kalau dari segi makanannya bisa disebut apa? Omnivora, pemakan segala. Ada herbivora, terus karnivora dan omnivora. Inna qaila hada, sesungguhnya orang yang mengatakan hal ini bahwasanya enggak mungkinlah majikan perempuan bisa selingkuh dengan pembantu lakinya. Sesungguhnya orang yang berkata demikian la ya'rifu, tidak tahu siapa hada ahkamat tabi'ati, kepada hukum-hukum tabi'ah, karakter, al hayawaniyati, secara hewan. Dalam artian manusia ini masih termasuk jenis hewan. Nek metu hewane bahaya. Nek gunakno akale sih berarti nggih menungso temenan. Kadang nek khilaf akalnya enggak dipakai metu hewan. Niki bahaya. Naudzubillah min dzalik. Kadang anake dhewe disikat. Naudzubillah min dzalik. Fil insaniyati, di dalam jenis manusia. Walaupun dia ini manusia, tapi dalam dirinya masih ada karakter hewani. Walau arafa, dan jika tahu siapa hada qail, orang yang berkata kepada at-tabi'ah al-hayawaniyah, andai kata orang yang berkata demikian itu tahu karakter kehewanan dalam diri manusia, majarat, maka tidak akan mengalir binafsihi, pada dirinya, apa hadhi syubhatu, inilah keraguan, syubhah, keserupaan, adalah yang menunjukkan ala basatatin, atas kegampang. Napa kegampang bahasa Indonesia? Sembrono ya. Kegampang. Kabiratin yang besar. Wa ghaflatin, dan kelalaian, azimatin yang besar. Nah, kalau orang itu tahu karakter dasar pada diri manusia ini bahwa memiliki karakter kehewanan juga, dia lebih waspada. Inna hadhi tabi'ata la quwwatun la yutikul insanu hamlanaha. Inna hadhi tabi'ata, sesungguhnya karakter kehewanan ini laha, kepada insaniyah, quwwatun, itu adalah kekuatan, la yutiku, tidak mampu siapa al-insanu, manusia, apa hamlanaha, terhadap memikul nafsu kehewanan ini. Kama kulna, sebagaimana yang kita katakan miroron, berulang kali. Seringkali kita sampaikan bahwasanya manusia ini tanpa ada agama, maka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun dia punya akal, terkadang dia tidak bisa menggunakan akalnya. Niki sing bahaya. Fa idza humilat, ketika dipikul apa hadhi tabi'ah, yanhazimu, lari, amama, di hadapannya, hadhi tabi'ah, siapa insanu, manusia. Ketika karakter kehewanan ini dibebankan kepada manusia, terus akalnya tidak berfungsi, akhirnya apa? Metu nafsu ini, birai ini metu, lali sembarang kali. Naudzubillahi min dzalik.
Nek wis biraine metu wis kalap. Napa? Kalap. La yufakkiru, tidak berpikir siapa insan fi siyadatin dalam ketuanannya. Kak ngurus juragan utawa mboten. Kak ngurus engko nek nglakoni ngene nanti bisa menjatuhkan reputasi saya. Kalau melakukan gini ketahuan nanti saya dipecat, lali ngoten niku. Tertutupi oleh hawa nafsu. Wala syarafin, dan tidak memikirkan pada kemuliaan. Wala waqarin, dan tidak pada waqar niku jatmiko. Jatmiko niku napa? Cara Jawane wibawa. Jatmiko cara Jawane. Wala ilmin, dan tidak kepada ilmu. Wis gak ngurus ilmune. Makanya ya, masih ustad ya kudu hati-hati. Ustad juga manusia. Mentang-mentang ustad motone oleh jelalatan, gak oleh. Ustad juga manusia. Kadang nek wis kadung kala wis lali pondoke, lali santri ini. Naudzubillah, muga-muga direksa kali Allah. Muga-muga kita dijaga kali Allah. Muga-muga dijaga kali Allah. Amin Allahumma. Wala dinin, dan tidak peduli pada agama. Tidak peduli, tidak memikirkan agama. Wala rabbin, dan tidak memikirkan Tuhan. Wis lali pangeran, iki gak oleh karo pangeran. Nek melakukan ngene kok disiksa nang neraka, ngene wis lali pisan. Sing penting enak bareng wis mari kae sadar lapo yo ngono kok tak lakoni, enake gak sepiro, sembarang bisa hancur. Napa? Kesuksesan yang dikejar selama ini sia-sia belaka semuanya itu. Wis kadung jatuh harga dirinya. Wala sawabin, dan tidak memikirkan pada pahala. Wala iqabin, dan tidak pada siksa. Wis gak ngurus, kalap. Makanya ya, niki banyak tenaga kerja wanita di luar negeri ya. Tenaga kerja wanita keluar negeri. Niki mestine sebelum keluar negeri ini harus dibekali dengan ilmu yang matang. Oh, di sana itu walaupun ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI, ini tidak bisa melindungi secara satu persatu. Masuk setiap pembantu terus dikai pengawal, sing ngawal terus, mboten saged. Ketika dia sudah masuk pada rumah majikannya, kadang KJRI tidak bisa menyentuh ke dalam apapun yang terjadi. Makanya kadang fakta juga terjadi, napa? Pembantu loncat dari lantai 3 berusaha bunuh diri, wis nggak kuat. Nah, makanya ketika sudah hal seperti ini, niku seorang pembantu niki harus bisa jaga diri. Pakaian yang sopan, jangan memakai pakaian-pakaian yang merangsang. Loh, enggak nih, fakta nih. Terus usahakan kegiatannya ini yang positif. Kalau memang tidak ada pekerjaan, waktunya istirahat, buat baca Quran, baca hadis. Dengan hal itu ilmunya dia bertambah, keimanannya bertambah. Juragan yang segan, kate tak kudo kok kudungan, terus wong apik. Kudu hati-hati nih. Mergo napa? Dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sing iso nyelametaken kados Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dirayu kali ratu sinten? Zulaikha, nggih. Ditarik teng kamar. Akhirnya falamma ra'a burhana rabbih, nggih. Ketika beliau melihat burhan, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dipantau oleh Allah,
Bahkan ada ahli tafsir yang menyatakan beliau membayangkan ada ayahnya di sisinya. Akhirnya wedi terus melarikan diri, ditarik dari belakang terus suwek belakang ini, kelambi belakang. Ini Nabi Yusuf. Nah, ketika kita merasa selalu dipantau oleh Allah, bisa masuk kepada maqam muraqabah dimanapun kita berada, insya Allah kita akan selamat. Walaupun hidup di Jakarta, walaupun hidup di Surabaya, walaupun hidup di Texas seumpama, walaupun kita hidup di tanah suci Mekah atau Madinah, nek tidak merasa dipantau oleh Allah, tetap melakukan dosa. Makanya ini sangat penting sekali. Kita harus selalu waspada kepada karakter kehewanan kita. Ojo sampai kita ini turun dari derajat kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dari kemanusiaan terus menjadi kehewanan, akale mboten dinggo terus kalap mboten karu-karuan. Bal wala mautin, bahkan tidak memikirkan kepada kematian. Loh, kalau bisa melakukan hal seperti ini nanti kalau dia sudah berkeluarga kan kena hukum rajam kan kata dia. Sudah berkeluarga terus ternyata melakukan kan dirajam. Pada kemati wis gak mikir mergo napa, tertutupi oleh hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu harus kita bisa mengontrol. Halo? Yang perempuan, kita harus bisa mengontrol diri kita. Hawa nafsu itu sebagaimana anak bayi. Arek bayi ini pun nek mboten disape, masuk sampai SMP nyusu. Berangkat sekolah jam 09.00 wae istirahat numpak sepeda motor gaspol mulai lapo ngelak nyusu. Mergo mboten disape. Nafsu kita itu seperti anak bayi yang suka menyusu. Nah, dari kecil mboten disape sampai gerang nyusu terus. Nah, kalau kita begitu dalam urusan hawa nafsu kita, kalau kita nggak ngontrol, walaupun sampai kate mati ini bisa jadi budak hawa nafsu. Makanya napa? Sedini mungkin kita niki berusaha mengontrol hawa nafsu kita, mizannya, timbangannya pakai syariat. Nek apik dilakoni, nek elek ditinggalkan. Makanya wonten nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, masuklah ke dalam jiwa-jiwa hambaku, kata Allah. Supaya apa? Dadi wong sing temen. Nek wis masuk kepada para hamba, terus hamba niki melakukan kebaikan, dia akan masuk ke dalam surga. Muga-muga kita sedanten dados ahli surga. Amin Allahumma. Agak ini kalau ya. Wan nafsu katifli in tuhmilu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Wan nafsu katifli intu milu syabba ala hubbir radai wa intaftimu yang fatimi. Ini gue tentang Burdah. Wan nafsu katifli, nafsu itu sebagaimana anak kecil. Intuh milhu, ketika engkau membiarkannya, syabba ala hubbir radai, dia dewasa, dia menjadi pemuda, tetap suka menyusu. Wa in taftimhu yang fatimi. Kalau sampean sape, napa bahasa Indonesia di sape nih? Disape, dipedal ndegi nyusu niku lho, biasa umur 2 tahun. Nek sampean sape, ya bakal kesape. Wis nek aja ngombe susu wis umur 2 tahun, ganti es teh. Ganti es degan lho ngoten. Es susu. Wala mautin, tidak peduli pada kematian, mergo tertutupi apa? Nafsu. Makanya nggih dikontrol.
bergaul monggo bergaul, tapi dikontrol. Terutama ngene iki wonten video call murah sakniki lewat WhatsApp nggih. Halo. Dosa niku nggih nggih. Dosa video napa? Video call nggih. Video call, wis video callan. Dosa niku nggih. Gak oleh niku. Marono sing lanang coplok, aku coplok ketu. Rambut saya kelihatan, masa kamu nggak berani coplok kerudung? Wah, bujet kiamat. Mboten angsal. Mungkin terjerumus pada hal yang tidak baik. Makanya niki hati-hati. Walau fadihatin, dan tidak memikirkan terhadap skandal. Perkara yang memalukan nih, skandal. Makanya nih ibu-ibu, halo ibu-ibu, wonten ibu-ibu niki. Makanya nek sing lanang ono oma, macak sing ayu. Karena terkadang di kantor itu lebih cantik daripada yang di rumah. Ini sing nang kantor ayu-ayu mulai bojone rembes. Wes sing nang kantor mesam-mesem diseneni meneng ae, sing wedok gak diapa-apa muring wis ternyata yang di kantor lebih indah daripada yang di rumah. Makanya niki dalam berkeluarga nggih kudu bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Jadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan dijadikan rumah itu sebagaimana tepi neraka. Akhirnya mulai gak kuat, turunin nang warung. Gak mulai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh kok sing disalahno wong wedok ae. Lho kadang salahe sing lanang. Makane napa nggih? Untuk menciptakan suasana-suasana romantis niku penting. Nggih, penting. Nah iso sing lanang nang omah niku klambi biasa digawe nyapu-nyapu niku disengkrekno kabeh. Ganti sing gaun-gaun penganten, utawa napa ngoten. Iki ngaji Ibnu PWNU kok tutuk kono nggih. Niki wonten ibu-ibuke mboten napa-napa. Jadi niki kan nek napa keliling teng musala sak kampung niki kitab Adabul Islam. Bahkan kalau bisa masyarakat ikut. Masyarakat sekitar ikut karena ini membahas etika Islam dalam membangun rumah tangga. Mergo niki sing wedok-wedok wis rada gede-gede niki. Sing lanang-lanang nggih wis wayahe butuhi shalah nih. Wis wayahe qabil tuh. Makanya nggih penting bahas etika Islam dalam rumah tangga. Ojo dianggap rabi ku enak tok nang ndi wong loro. Wis rabi ya mau mikir nafkah, mikir napa nggih mengalah. Nek biyen nalikane Jek Joko kepengin ngalor. Pengen ngidul. Pengen ngulon. Lah nek wis duwe bojone njaluk melok. Apa nang didik galangan melok, Mas. Lho tuku semen mboten napa-napa. Nang galangan bojone mari dijak. Wong galangane ono mobile dhewe wis diterno kok ambek galangan. Andi-andi bareng. Lho ngoten. Niki sehati. One heart. Satu hati. Lho Honda. Dadine Honda. Jadi dalam napa berumah tangga niki kudu ekstra hati-hati. Niki nek napa teng musala-musala kitab Adabul Islam sambil menyampaikan bagaimana yang baik berumah tangga dalam Islam. Niki karya sang mujaddid pembaharu abad 14 yaitu Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Muga-muga kita ansal barokahipun. Amin Allahumma. Untuk setengah bulan sekali giliran kali di rumah teman-teman nggih. Niku kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Cek semerap Ahlussunnah wal Jamaah niku seperti napa. Niki nggih penting. Jangan sampai ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah ditakoni dalile lolak lho. Endi dalile? Endi dalile? Iya ya.
keliru aku. Waduh. Sing keliru itu alusunah sampean sing kurang pinter. Kurang cerdas. Jadilah alusunah yang cerdas. Ini diusahakan sing ketempatan nggih. Suguhane ojo terlalu mewah nggih. Mengki sing ketibanan iki wedi. Jake istiqomah sesederhana mungkin. Nggih wajar tuan rumah niki pengen menghormati kancane nek saged ditekan jake tidak memberatkan nggih. Muga-muga niki saged istiqomah. Amin Allahumma. Jam pinten? 9. Kok cepat? Wahal tuqaddimu almar'atu awir rajulu ala hadhi dahiyati wa fi ma aklun yuqaddiru awakibal umur ad-dunyawiyya awil ukhrawiyya walau anna an-nasa ta'ammalu fi qissati sayyidina Yusuf alaihi salam la fahimu anna al-Qur'ana lam yadhkurha illa ibratan liyahtarisar rijalu ala nisa'im minal khatim. Kadang kan ngeten. Hal tuqaddimu, apakah maju atau berani siapa almar'atu wanita warrajulu awir rajul atau orang laki-laki ala hadidayati dari inilah hal yang mencengangkan apa sing menakutkan wafia dan di dalam diri laki-laki dan perempuan ini aklon terhadap akal. Mosok sih ono wong lanang atau wong wedok sing wani melakukan perbuatan seperti itu padahal dia punya akal. Nah, gini wow permasalahannya. Kadang akal itu tertutupi oleh hawa nafsu. Wafima dan di dalam laki-laki dan perempuan aklon terdapat akal. Yuqaddiru yang dapat mengira-ngirakan atau membandingkan awakibal umuri pada akibat-akibat segala hal. Masa orang bisa melakukan hal yang memalukan padahal dia punya akal. Ad-dunya wiyati dari segi duniawi awil ukhrawiyati atau dari segi akhirat. Enggak usah lah kita sewaspada seperti itu. Wong niku lho duwe akal kabeh. Kalau memang tidak penting hal itu dibahas, niscaya Al-Qur'an tidak akan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihis. Buktinya Al-Quran juga menceritakan itu. Skandal hampir saja terjadi perselingkuhan antara sinten Ratu Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Ini hendaknya menjadi nasihat bagi umat manusia seluruh dunia, bahwasanya cerita ini bukan dongeng, fakta terjadi memang. Ini disampaikan oleh Al-Quran, dinasihatkan kepada seluruh umat manusia agar manusia bisa mengambil nasihat. Mbok toyo hati. Bahwasanya kita mengandalkan akal saja tidak bisa. Tetap agama itu penting sebagai kontrol. Kontrol. Walau anna nasa, dan andai sesungguhnya manusia ta'amalu itu berpikir fi kisati Sayyidina Yusuf, di dalam kisah tuan kita yaitu Nabi Yusuf ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas Nabi kita dan Nabi Yusuf salawat dan salam. Amin Allahumma. La fahimu, niscaya orang-orang itu faham annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an lam yadhkuruha, tidak menyebutkan kisah tersebut ibrotan sebagai nasihat. Liyah tarisa ar-rijalu ala nisa'im minal khadimi. Liyah tarisa napa harisane, supaya menjaga
Siapa ar-rijalu, para lelaki, para kepala keluarga atau para istri, ya, para lelaki, ala nisaim, atas istri-istri mereka, minal khadimi, dari pembantu. Iki nggih kudu hati-hati. Makanya sing napa nek sing pun gak ada pasangan dijaga. Nek saged HP ini dadi siji nggih. WhatsApp nggih bareng wis pun iki Mas, nomor kula kali nomor sampean dados tunggal, masih grup SMA sampean kali SMA kula nggih dados setunggal. Mergo napa grup-grup alumni niku niki saya kira sangat berbahaya nih. Rawan terjadi CLBK. Rawan terjadi CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Makanya sing apik bagi kaum wanita, enggak usah lah ikut grup-grup ngoten. Nek terpaksa harus ikut, nomere sing lanang ae daftarno. Rek iki nomorku. Engko nek wani macem-macem japri mlebu nang japriane sing lanang. Sapa riko? Niku tugase wong lanang jaga bojone dhewe. Nggih, muga-muga paringi slamet donya akhirat nggih. Sakinah mawaddah warahmah. Hal ini sangat penting dibahas. Karena napa? Nek kadek keluarga niki bujet, sing jadi korban niku anak. Pirang-pirang anak niku dadi nakal gara-gara korban broken akhirnya anaknya gak gelem mulai turune nang pinggir dalan, disaut kali wergul, disaut kali demit, gak gelem sembahyang. Mugi-mugi keluarga kita sedanten sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Makanya ketika ada perselisihan sedikit, sekiranya kok gak patek bahaya, ya udahlah dimaafkan. Kekeliruan si istri sedikit nek gak membahayakan di sepuro. Kekeliruan sing lanang sedikit sekiranya tidak membahayakan wis di sepuro. Jangan terlalu diperuncing permasalahannya sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang membosankan. Akhirnya masing-masing memikirkan mantan saya lebih indah daripada yang ini. Niki sing bahaya. Naudzubillahi min dzalik. Iku bayen saiki durung karuan. Lho ngoten lho nggih. Niki banyak sekali korban-korban grup-grup napa niku istilahnya. Grup alumni niku nggih. Bahaya. Muga-muga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ibnu PBNU sing wayahe nikah, sing derek asal jodoh, mugi-mugi segera diparingi jodoh kali Allah. Nek jodoh lanang tampan lahir batin. Tampan lahir batin. Nek wedok cantik lahir batin. Allahumma inna nas'aluka zaujatan jamilatan dhahiratan wa batinatan. Niku donga niku kula ansal ijazah ndugi guru kula. Nek sing wedok Allahumma inna nas'aluka zaujan, suami jamilan yang tampan, dhahiron wa batinan, lahir batin. Nek sing alit-alit ngaji dulu nggih. Pernikahan itu tidak seindah yang engkau bayangkan. Ya. Tanggung jawab niku siang dan malam. Aku akan menjagamu, dibangun dan tidurmu. Kok iso ngono? Nggih sepanjang hidup nggih menjaga. Niki tanggung jawab yang sangat besar. Nek wani njaluk anake wong, kudu wani membawa dia ke dalam surga, membimbing lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma'a alil kutri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan kurama warzuqin kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nada bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana asli lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi tasal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa alal ahlil kirami syurafa wa ala sabil masabil gurar, Rabbi kini wa man yuhibbuni kada masyayikhi min syarri hasidin ida bil haqqi iftah bainana wa qawmina wa anta khairul fatihina Rabbana ya jamilan sun'i ya man kullama dahimal amru jalama daima ya ghiyasan mustaghithina wa ya mahdiyal hukmi idama kama nafisil amra alayna sur'atan inna dhal amra alayna azuma wastajib minna du'ana karama ya karimun anta rabbul kurama wa salatullahi tasal mustafa man ilal haqqi da'ana karama wa sabi adama lama al-barku wa muslun qadama Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ansar Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula baleni malih ya. Ketika ada keinginan-keinginan yang jelek ya, yang tidak sesuai dengan syariat, yang dibimbing oleh hawa nafsu, mboten usah dituruti. Kita harus belajar menahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ketika kita turuti terus sampai mati pun kita akan menjadi budaknya hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.